Salam damai Tuhan kita Yesus Kristus selalu beserta kita. Saudara-saudari, semoga hari ini kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Pada hari ini dalam renungan harian Santapan Jiwaku, sekali lagi kita diundang untuk merenungkan firman Tuhan, menghayati firman Tuhan, memaknai firman Tuhan dalam kehidupan kita. Pada hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan dari Injil Matius bab 14 ayat 1 sampai 12. Mari kita mendengarkan firman Tuhan. Inilah Injil suci menurut Matius. Pada masa itu sampailah berita-berita tentang Yesus kepada Herodes raja wilayah. Lalu ia berkata kepada pegawai-pegawainya, inilah Yohanes Pembaptis. Ia sudah bangkit dari antara orang mati, dan itulah sebabnya kuasa-kuasa itu bekerja di dalamnya. Sebab memang Herodes telah menyuruh menangkap Yohanes, membelenggunya dan memenjarakannya, berhubung dengan peristiwa Herodias, istri Filipus, saudaranya. Dan Yohanes pernah menegurnya, katanya, tidak halal engkau mengambil Herodias. Herodes ingin membunuhnya, tetapi ia takut akan orang banyak yang memandang Yohanes sebagai nabi. Tetapi pada hari ulang tahun Herodes, menarilah anak perempuan Herodias di tengah-tengah mereka dan menyukakan hati Herodes. Sehingga Herodes bersumpah akan memberikan kepadanya apa saja yang dimintanya. Maka setelah dihasut oleh ibunya, anak perempuan itu berkata, berikanlah aku di sini kepala Yohanes Pembaptis di sebuah talam. Lalu sedihlah hati raja, tetapi karena sumpahnya dan karena tamu-tamunya, diperintahkannya juga untuk memberikannya. Disuruhnya memenggal kepala Yohanes di penjara. Dan kepala Yohanes itu pun dibawa orang di sebuah talam, lalu diberikan kepada gadis itu, dan ia membawanya kepada ibunya. Kemudian datanglah murid-murid Yohanes Pembaptis, mengambil mayatnya dan menguburkannya. Lalu pergilah mereka memberitahukannya kepada Yesus. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita mendengar kisah tentang Yohanes yang dipenjara lalu dipenggal kepalanya oleh karena ia menegur Herodes. Oh, Herodes tidak layak, tidak pantas, tidak halal untuk mengambil Herodias, ya, istri dari saudaranya sendiri. Nah, tapi sesungguhnya ya cerita ini mau menegaskan akan kehadiran Yesus, bahwa ternyata bahwa kehadiran Yesus juga menakutkan bagi Herodes. Jadi bagi Herodes seolah-olah bahwa Yohanes telah menjelma di dalam diri Yesus, sehingga ketakutan itu menjadi muncul dalam diri Herodes. Tapi kita harus melihat pertama adalah figur Yesus, figur yang benar-benar membuat Herodes itu menjadi gemetar ketakutan. Apa sesungguhnya yang ada dalam diri Kristus? Kristus adalah Allah. Dia membawa kebenaran, ya, kebenaran yang membawa cinta. Ia membawa kesatuan, yang membawa kedamaian, yang membawa keselamatan. Di sisi lain, Herodes adalah simbol dosa. Ia bukan simbol cinta, sehingga ia berlawanan dengan Yesus dan Yohanes. Tidak sejalan. Ia bukanlah seorang figur yang rendah hati, yang tentu berlawanan dengan figur Yesus dan Yohanes. Ia bukanlah figur yang melihat kebenaran, tentu berlawanan lagi. Sehingga kehadiran Yesus itu sangat menakutkan bagi Herodes. Apa yang kita lihat di sini peristiwa hari ini? Bahwa pertama, kebenaran itu selalu pasti ada resiko. Orang yang benar pasti akan membawa dia pada suatu tantangan untuk menghadapi setiap kepalsuan di dalam hidup. Sehingga kebenaran itu penuh tantangan. Tetapi kebenaran itu menakjubkan. Ya. Kebenaran itu menakjubkan karena kebenaran
akan membawa orang kepada keselamatan. Yang kedua, sangat menarik bahwa kebenaran Kristus itu mengalahkan rasa takut. Kita melihat bahwa Yohanes tidak takut dipenggal. Oleh karena apa? Dia percaya pada satu kebenaran yang mutlak, kebenaran sejati yang hanya diberikan oleh Bapa melalui Kristus. Artinya apa? Kebenaran mengalahkan ketakutan, kecemasan, kebimbangan, kerisauan. Itulah kebenaran. Yang berikut, kita belajar dari kehidupan. Yang ketiga, kita belajar dari Injil hari ini. Bahwa ketika kita membuat keputusan, kita harus berpikir secara matang. Jangan tergesa-gesa. Jangan mengambil keputusan tanpa melihat apa yang akan terjadi. Herodes mengambil keputusan yang terlalu tergesa-gesa. Sehingga akhirnya dia sendiri menjadi kelabakan, yang menjadi ketakutan. Dia bimbang, dia bingung. Tetapi akhirnya apa? Dia harus menerima karena gengsi. Yang keempat, apapun bentuk kesombongan itu selalu akan menjadi batu sandungan bagi manusia. Ketika Herodes membuat keputusan, itu didasarkan pada sikap kesombongannya. Seolah-olah dia raja, dia kaya, dia berpikir bahwa dia mampu melakukan segala itu. Dosa utama dan pertama adalah kesombongan. Kesombongan yang akan menjatuhkan manusia kepada dosa-dosa lain. Kesombongan hanya bisa dikalahkan dengan kerendahan hati. Sehingga sesungguhnya gengsi Herodes hari ini, kalau seandainya dia rendah hati saja, maka tidak akan terjadi. Yohanes tidak akan dibunuh. Tapi karena kesombongan yang membuat dia menjadi gengsi, akhirnya itulah yang terjadi. Terjadi satu kebinasaan. Dan yang terakhir, dosa akan menghancurkan. Itulah yang dilakukan oleh Herodias, anak-anak dan seluruh keluarganya. Mereka hidup dalam satu lingkungan dosa. Ini adalah keluarga dosa. Pelajaran hari ini bagi kita, bahwa mari dalam keluarga kita diajarkan untuk merawat, menjaga, melindungi satu sama lain untuk hidup di dalam iman yang benar. Jangan membuat keluarga kita semua menjadi keluarga dosa. Kalau hidup keluarga kita adalah keluarga dosa, maka hidup kita, keluarga kita, rumah tangga kita menjadi neraka yang sesungguhnya sudah ada di dunia. Tetapi marilah kita selalu menjaga satu sama lain untuk diarahkan kepada kebenaran Tuhan, supaya kita menemukan kedamaian, kebahagiaan sejati. Tuhan Yesus memberkati kita hari ini dalam seluruh kehidupan kalian kita, dalam Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.